Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aprilia Hidayati, NIM 24070010002 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang ada di dalam buku Aswaja ini. Nah, soalnya adalah jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapatkan predikat firqah najiyah dan aliran yang selamat. Nah, sebelum menjawab dari periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, saya akan menjelaskan periode yang sebelum Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yaitu Islam periode Tabi'in. Maksud periode Tabi'in ialah masa kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam dan banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan beberapa sekte lainnya. Sampai periode Tabi'in, istilah Ahlussunnah wal Jamaah masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah memang telah muncul, misalnya dalam tafsir Ibnu Abbas, namun golongan yang secara substansial ada di dalamnya, yakni tetap berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini sering disebut sebagai golongan as-salaf as-salih. Nah, sekarang saya akan menjawab pada Islam periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang ada di soal tadi. Islam periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Periode ini pada dasarnya adalah periode institusi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam lingkup kalam atau teologi. Karena sejak kemunculan dua tokoh besar Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah semakin melembaga. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari berada di Bashrah dan Abu Mansur Al-Maturidi berada di Khurasan yang saling berjauhan dan praktis tidak pernah berkomunikasi. Secara kebetulan, sama-sama berjuang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak paham Mu'tazilah yang terus berkembang dan mendapat dukungan politis dari Khalifah dan Daulah Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasiq. Meskipun kemasan institusi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sebatas dalam lingkup teologi, namun mengingat secara substansial paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di hati mayoritas umat sejak zaman Rasul, maka mereka segera mendapat sambutan hangat dari berbagai penjuru dan institusi Ahlussunnah wal Jamaah segera menjadi mazhab mayoritas umat Islam. Mengenal secara singkat mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, yang pertama saya akan membahas singkat tentang mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan sebuah paham teologis yang dibangun oleh Abu Hasan bin Ismail yang dikenal dengan nama Asy'ari. Asy'ariyah sebagai bentuk penjabaran doktrin Islam yang sangat dikenal pada masa itu. Mazhab Al-Asy'ari adalah mazhab teologis yang dinisbatkan terhadap pendirinya, yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mazhab ini
diikuti mayoritas kaum muslim Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga kini. Golongan Ahlussunnah itu adalah mereka yang secara akidah mengikuti mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan dalam fikih mengikuti mazhab yang 4. Mazhab akidah yang kemudian dikenal dengan akidah al-Asy'ariyah diikuti oleh mayoritas ulama hadis ternama dan ulama fikih utama seperti Imam al-Baihaqi, Imam al-Ghazali, Imam Fakhruddin dan beberapa imam lain. Lahirnya mazhab al-Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari hidup pada paruh kedua abad ketiga dan paruh pertama abad keempat Hijriah. Pada saat ini kita bisa mengetahui beberapa peristiwa penting yang terjadi. Saat itu menjadi masa keemasan dalam dunia ilmu keislaman, terutama dalam ilmu teologi atau pemikiran pengetahuan ketuhanan. Masa ini adalah masa kebebasan berpikir bagi setiap orang. Inilah yang membuat ilmu teologi mengalami perkembangan. Setiap orang boleh menyampaikan pandangannya terhadap suatu hal dengan syarat mereka punya bukti dan argumentasi atas apa yang ia ucapkan. Dari kebebasan berpendapat ini muncul berbagai aliran yang berkembang cukup pesat, yang menjadi tantangan dan ancaman bagi aliran yang sudah terdahulu muncul. Yang kedua yaitu sejarah singkat tentang mazhab Maturidiyah. Aliran Maturidiyah didirikan oleh Abu al-Mansur al-Maturidi. Aliran ini hampir sama seperti aliran al-Asy'ariyah, yaitu sebagai penolakan terhadap pemikiran Mu'tazilah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, walaupun pandangan keagamaan yang dianut oleh al-Maturidi hampir sama dengan Mu'tazilah. Dalam buku yang diterjemahkan oleh Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qori menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi yang kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Dalam aliran ini argumentasi dan dalil akli kalami selalu digunakan dalam membantah perselisihan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain untuk mendapatkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Pemikiran Maturidiyah. Akal dan wahyu menurut Al-Maturidi mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan segala sesuatu ciptaan itu kehendak Allah SWT. Dengan demikian tidak ada pertentangan dengan kodrat Allah SWT yang menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiar yang pada manusia. Kemudian adanya daya diciptakan dalam diri manusia dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan manusia sendiri dalam arti yang sebenarnya. Tentu daya itu juga daya manusia.
Sifat Tuhan. Allah SWT itu memiliki sifat-sifat seperti kalam, sama, basar, dan sebagainya itu mulzamah atau sesuatu keharusan bagi Allah SWT, Tuhan sekalian semesta alam. Melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia kelak di akhirat dapat melihat Tuhan. Nah, itu semua adalah jawaban dari aliran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah.